Setelah take off ya, ya memang ada kejadian lah setelah itu di luar dari hotel, pas di depan hotel Tirta itu sendiri. Apa itu? Padahal 15 tahun itu terbengkalai dan dia melahirkan di situ. Pas kita eksplor di tempatnya dia melahirkan itu, sama sekali nggak bisa, jaringan itu hilang. Mau lari gimana? Main kasut. Kemarin larinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kami semua dari channel YouTube Misteri Balikpapan. Ada Terus malam Kepet Misteri. saya juga dari Kepet Misteri dan Bos cobek keluar dari Gua Mandai. iya. Ya, ini kami dari YouTuber misteri dan ini dia fanspage ya, fanspage di Facebook Misteri. Kali ini kami akan memperkenalkan diri ya. Ini dari Ghost Malam sendiri ada Abah Pagat, mungkin dari teman-teman semua bisa kenal dengan Abah Pagat, Abah yang selalu pagat dan terpagat-pagat ya. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya, Abah Pagat. Ya, perkenalkan nama saya, asli nama saya bukan Abah Pagat ya, tapi nama asli saya Rolly. Tapi nama channelnya ya Ghost Malam. Awalnya pertama ya Abah Pagat ya. Yang dikenal ya. Jadi kenal Abah Pagat, tapi saya ganti channel namanya Ghost Malam. Terus Ya, saya Rudi, ini ya Rudi dari Kepet Misteri Balikpapan. Yang rekan saya Bunda Kepet, dia biasa dikenal orang ya. Nama saya Anggun. Saya tuh aslinya sebenarnya bukan di misteri. Saya penyanyi. Saya penari. Saya sebenarnya saya adalah penyanyi, tapi karena COVID ini kurang lebih saya tahu, jadi saya agak melencengkan diri saya ke misteri dan ternyata misteri ini banyak ceritanya, gila banget pokoknya, mantap, gila ya. nanti bisa diceritain ya. Nanti saya ceritakan dan ternyata orang di sebelah saya ini adalah orang kegokilan misteri saya. Ternyata dia ini memang sedikit begini memang dia. Gila. Kalau yang masnya yang samping yang manis ini, Iya, saya biasa dipanggil Os Cobek Walu ya. kok bisa dia main cobek Mas? Biasa narik-narik cobek. Nama Dua Mandai ya. Iya. Tapi nama saya Agus dan saya. Nah, ini gurunya sih sebenarnya. Yang satunya nggak ikut? Enggak ikut, tidak bisa. Bingung dada kendaraan. Oh gitu ya. Nah, ya bisa diceritain nih pengalaman yang apa ya? Waktu nge-live itu seperti apa sih gitu loh? Waktu di lokasi. Ya, pesan di lokasi sih banyak sih. Ya, kan orang tempat ini angker, ya memang benar. Orang tempat ini angker, ada penampakan ini yang kita merasakan. Namanya manusia pasti tempat-tempat begitu pasti ada yang merinding, itu pasti ya. Terus pengalaman yang paling diingat nih sampai sekarang, yang bener-bener horor nih. Di mana kira-kira? Kalau Apa saya gitu? sih, ini tempat atau Ya tempat plus penampakannya atau kalau saya sungguh pernah sih di Hotel Tirta ya. Hotel Tirta Mungkin ya. Kalau bagi warga Balikpapan mungkin tahu ya, Mungkin tahu, Hotel ya. Tirta. Betul. Benar, itu saya pernah gitu. Itu memang waktu saya nggak sengaja, waktu saya ngekspor, itu tiba-tiba ada sosok penampakan, tapi itu hitungan detik ya teman-teman, itu cuma sekitar hitungan detik. Itu yang bikin saya kaget. Dia berani gebrakan pintu. Di situ saya kaget. Saya juga sempat melihat sosoknya, sampai sekarang pun saya ingat. kalau untuk Kepet Misteri? Ya sama di Hotel Tirta. Hotel Tirta juga? Semua Hotel Tirta ya. Rata-rata memang Hotel Tirta karena pas di Hotel Tirta itu di baru menit pertama kurang lebih menit kedua itu benar-benar di atas kepala aku itu penampakan perempuan terbang mundur ke belakang, no settingan, gila banget pokoknya. Di situ baru pertama masuk, baru mulai explore tuh dan di atas kepala dia jalan ke belakang ke arah dirinya, gila banget. Dan setelah kita penutupan itu ya, setelah take off ya, ya memang ada kejadian lah setelah itu di luar dari hotel, pas di depan hotel Tirta itu sendiri. Apa itu? Kecelakaan. Kecelakaan.
subuhnya Subuhnya jam setengah 4. Kita Jam selesai setengah tangkap jam 4. 3, setengah 4 kecelakaan. meninggal di tempat. Iya, meninggal di tempat. Jadi sampai sekarang ini ya bukannya apa ya, mungkin ya dari warga Balikpapan ya percaya atau enggaknya. Iya. Itu memang tempat itu memang benar-benar orang bilang angker ya, memang angker. Iya. Tempat persinggahannya iya juga. Soalnya di situ ada ya, kita nggak bisa menceritakan banyak yang masalah itu kan privasi. Iya, Hotel betul. itu kan privasi ya. Iya. Jadi kita cuma di situ ya kita cuma ekspor. Tapi kalau kita mengungkap atau apa ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya kalau bisa jangan. Jangan. Kalau untuk dua mande, host copek Kalau di Hotel Tirta sih banyak memang. Cuma yang saya aneh kan baru seumur-umur ya ngelihat namanya apa? Kenapa? Bola api loh. Oh, Naspati. Nggak tahu itu apa itu. Pokoknya itu warga pun ngeliat juga di daerah kan ya. Orang bilang channel sih dia bilang rumah pocong. Yang rumah Jati. pocong Ah, ya, itu orang Jati. Nah, itu. Tapi orang warga situ dia bilang sih rumah gendru. Nah, di situ memang warganya sendiri sih ngeliat dari pohon bambu di ujung tuh keluar kayak. Nah, itu sempat dapat saya screenshotnya dapat. screenshotnya dapat ya. Dapat saya. Seumur-umur sih Baru Itulah duka-duka kita waktu sampai Iya. nah jadi lihat penampakannya. biasanya kebanyakan penonton kan banyak yang nggak percaya nih. Ih, settingan. Nih hoax. Padahal kan kita di lapangan kan memang betul-betul real ya. Betul-betul Kita nggak pakai yang seperti orang editing apa gitu, karena kita gunakan live streaming. kan ini cuma mengungkap mitos atau fakta ya kan. Kalau misalkan ada ya diomong fakta, kalau nggak ada ya mitos. Berarti seperti itu ya. Iya, makanya kita channel kita ini ya, ada yang bilang orang juga settingan, tapi kita nggak pernah settingan. Iya. Kita real, kita cuma ngekspor biasa ya itu. Bilang orang tempatnya angker ya kita ke situ. Memang benar sih, kita sekali nge-explore 5 orang tapi itu nyebar semua gitu loh. Jadi ada yang berdua, ada yang sendiri gitu loh ya kan. Itu aja sih kita. Jadi ya memang sedikit banyaknya baru juga kita live streaming. Jadi kalau untuk live streaming itu sendiri kan jauh dari kata editing. Iya. Namanya juga sudah live streaming ya kan. Jadi udah langsung aja sudah, pokoknya mau ndak mau, suka ndak suka, mau jatuh ndak jatuh, kamu pokoknya harus jalan aja. Jalan, terus hujan ya kan, ibaratnya ya jalan aja gitu, live streaming lah itu. Namanya live streaming. Nah ini kalau untuk soal suka duka ya, banyak apanya? Banyak sukanya atau dukanya? Dukanya pasti banyak. Yang namanya kita sampai di Paling sering. namanya sampai di lokasi yang hujan iya. Tercerobok iya. Jatuh iya juga. Ada alat-alat ketinggalan. Pokoknya banyak lah kalau diceritakan. Itu demi untuk menghibur ya. Nah, jadinya teman-teman di rumah kalau misalkan bilang misteri itu settingan seperti itu kan. Kalau untuk berada di wilayah Balikpapan bisalah ikut, ayo monggo. Gitu loh. Kita terima. Biar ya Ikut nggak apa-apa. Kamu tanggung jawabnya kayak apa? Aku biasanya tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab apa Pak? Kalau istilahnya orang ikut kan? Soalnya nggak apa-apa. Ya itu sih takut Kita- apa-apa ya. Ada yang paham masalahnya. Nah, itu ya. Itu aja. itu aja Insya ya. Allah aman. Oke, ini tadi kita ditanya tentang masalah terseram ya, Iya, selama explore ya. Selama Jadi explore. selama explore itu memang 2 tempat. Kita yang pertama di Hotel Tirta, tadi sudah kita ceritakan. Yang kedua ini waktu pengalaman kita di Tenggarong, di salah satu rumah sakit yang sudah 15 tahun itu terbengkalai, kurang lebih 15, itu viral banget. Nah di sekitar Tenggarong itu pun sudah terkenal banget dengan cerita itu ya kan, karena pada saat tahun kemarin apa ya, pokoknya itu ada salah satu dari daerah L2 ya kan di Tenggarong itu sama Tenggarong seberang itu mau melahirkan. Nah tiba-tiba dia lewat di dekat rumah sakit Parkesit itu ada satu aktivitas di situ. Padahal 15 tahun itu terbengkalai dan dia melahirkan di situ. Pas waktu ke sana Iya. langsung berarti lihat. Oh enggak, kisah. kita sudah dengar dari cerita Dengar cerita warga sendiri, situ ya? Yang memang warga di situ. Narasumbernya memang Dari langsung ya. narasumbernya di situ. Mitosnya. Mitosnya seperti itu gitu loh ya kan. Nah, terus pas pada saat dia paginya ya setelah melahirkan itu dia keluar cari makan. Nah yang kebetulan di depan Parkesit, rumah sakit Parkesit itu ada warung jualan nasi kuning. Itu ditanya, ngapain bapak dari dalam? Istri saya melahirkan, dia bilang kayak gitu ya kan. Loh
itu loh rumah sakit sudah sekian tahun, dia bilang kayak gitu, sudah kosong, sudah tak terpakai. Enggak, orang tadi malam itu kok saya ke situ masih ada aktivitas lah, dia bilang kayak gitu ya kan. Akhirnya dicobalah dengan warga setempat masuk ke dalam dengan RT-nya pun seperti itu. Sama RT-nya juga. Masuk ke dalam dan ternyata dia lihat ya bener seperti itu. Dan alhamdulillah anaknya nggak ada cacat juga. Tempat ditemuin itu anak sama istrinya si bapak ini tidur di atas kardus. Berarti yang dia tahu di kasur ya? Ya, itu kelihatannya dia. Ternyata di kasur. Ya, memang pas pada saat di sana juga pun kita tuh pas kita eksplor di tempatnya dia melahirkan itu sama sekali nggak bisa, jaringan itu hilang. Kita Pas nggak kita bisa keluar Ngelek. Jadi pas kita keluar kira-kira 2 langkah atau 3 langkah kembali jaringan. Kita kembali ke sana ngelek Pas di lagi. ruang persalinan itu. Ruang persalinan. Nggak bisa nggak bisa diungkap. Tidak bisa diungkap. di ruangan itu. Soalnya kalau dari penglihatan ada dari tim kita yang memang betul-betul bisa melihat ya, dibilang ya indigo lah istilahnya Iya. kan. Itu melihat itu masih aktif. Masih aktif, memang benar masih aktif. Rumah sakit gaib. Jahit banget. Jadi kalau kalian dia membantu atau lagi Membantu. Kita kemarin itu pas melakukan mediasi ya. dia mau membantu berarti ya. Jadi Saya mungkin niatnya membantu. jadi gini, dia tidak ingin, sebenarnya tidak ingin mengganggu ya kan, tapi Menolong ya. cuman karena waktu itu dia bilang ada yang ingin meminta tolong, ya saya juga merinding. Iya, merinding aku. Dia melihat orang kesusahan karena kan memang pada saat itu juga posisi rumah sakit sudah dipindah juga gitu loh ya kan, dipindah ke tempat yang baru gitu loh ya kan, ke seberang juga gitu katanya. Nah itu mungkin dia tidak tahu karena kan daerah L2 tuh sangat jauh dari daerah kota gitu loh ya kan. Mungkin Berarti positif masih ya. positif. Jadi jangan ya Kita nggak bisa memvonis ya, nggak bisa memvonis bahwa bekas rumah sakit ini seram, hantu, usil, nggak tentu ya, Iya. nggak selamanya seperti itu. Dan kalau kita lihat pada kenyataannya juga memang bukan rumah sakit, ke rumah sakit sudah jadi hutan kayak sudah jadi hutan. Berarti kemarin urgent ya, memang yang mau lahiran itu ya. Tapi yang anehnya pada saat kita nge-explore di antara 15 tahun itu masih ada bau alkohol, masih ada bau obat. Di mana itu? Di rumah sakit situ. di Tenggarong. Oh, di Tenggarong. Rumah sakit Perkesit. Ayo, 15 tahun masih ada bau alkohol, masih ada bau obat. Tapi kata ibunya itu ya banyak, rame seperti itu. Ya, rame seperti kayak orang. Ada perawat kayak umumnya ya. Makanya dibilang rumah sakit gaib. Tapi ya luar biasanya dia masih menolong lah ya. Seperti itu. Karena mungkin jaraknya si ibu sama rumah sakit baru mungkin jauh ya. Jauh, memang dia harus nyebrang sungai lagi gitu loh daerahnya. Berarti dia keadaan urgent. Urgent banget. Memang Luar pada biasa. pas mediumisasi itu yang benar-benar terkuak di situ dan memang sehat, dalam keadaan sehat anaknya dan istrinya juga tidak kenapa-kenapa, tidak ada kurang satupun gitu loh dari anak itu tersebut gitu loh ya kan. Ya kita juga sempat yang wah ngeri juga tempatnya ya Kalau kita Allah. membicarakan masalah kegaiban, kita harus Percaya tidak percaya tapi Iya. pada saat ngeliat kenyataannya seperti ini kan Iya. ngeri Sudah juga banyak dan kok ada- mitos-mitos begitu, sudah banyak, bukan di daerah Kalimantan aja, tapi mungkin di luar daerah juga pasti ada gitu. cerita-cerita yang kayak gitu pasti ada. Bagus ini suatu saat kalau kita di kesana ke Tenggarong bisa kan narasumber ibunya ya untuk bercerita seperti itu secara langsung kan, karena yang mengalami langsung. Jadi teman-teman seperti itu. Dari narasumbernya. Narasumbernya. Ya memang sih agak jauh sih kalau kita harus ke L2 Sepaku itu nyebrang jauh lagi. Mungkin Jauh ya. berapa jam lagi kita masuk ke dalam Jauh itu. ya? Karena daerah tambang Oh, Pari itu jauh banget jalannya tuh yang pokoknya begitulah ya kan. nah, suka dukanya kita waktu saat nge-explore Lain di Loku, Tenggarong, kota Tenggarong. Orang di tengah kota, sudah masuk kok. sudah masuk tengah kota. Daerah Jalan Imam Bonjol itu. Oh berarti memang seram juga ya. Bukan seram artinya seram membantu lah. Seperti itu. Jadi di situ Kalau ada. yang keduanya itu malamnya kita di pemandian mayat itu. Nah itu kayak apa Danau itu? Pemandian mayat. Nah, Di itu, di mana itu? Rumah sakit itu juga? Oh di Tenggarong tapi beda rumah sakit ya? itu nggak jauh juga sih dari rumah Taman sakitnya. replika. Ya, taman replika. Kalau kalian teman-teman yang pengen jalan ke Tenggarong ya sih.
Itu memang khusus pemandian. Bukan, dulu Aduh, pernah memang- jadi Heeh. karena mungkin air nggak ada, jadi di situ mayat Itu dimandikan di danau itu. Oh gitu, dulunya ceritanya. Zaman dulu. Zaman dulunya itu perkampungan. Perkampungan. Perkampungan asli pribumi. Itu dari narasumber dari warga seperti itu ya ceritanya ya. Dari narasumbernya sendiri kita dapat itu. Dan di situ tempatnya bisa ku bilang, wow, Luar biasa. Masih kental. masih kental. Kayak kemarin abang ngeliat di tengah danau itu, Bang. Itu kayak dari saya ngeliat ya, itu kayak gumpalan. Kalau kita lihat asap sih bukan asap, tapi namanya uap, sejenis kayak bergumpal itu, kayak menyerupai kayak bentuk sosok manusia, bentuk sosok kayak orang berbentuk kayak asap, bergumpal-gumpal. Jadi situ aja. Berarti kalau di Jawa itu bisa dikatakan medun ya mungkin. Bisa jadi. Mungkin kan ada di Jawa itu kan gumpalan asap juga seperti itu. Dia Itu di berbentuk. tengah danau itu. Di tengah danau. Di tengah danau, danaunya luas asli. Emang adem tempat itu, cuman my God. Jadi air itu keluar kayak asap, kayak uap. Dia berbentuk gumpal, padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Cuma dia di salah satu titik itu aja bergumpal bentuk. Jadi ngumpul semua. Asap tuh jadi di pinggir-pinggir itu pada ngumpul ke tengah semua. Akhirnya berbentuk. Itu yang saya lihat. Itu yang dilihat ya. Itu faktanya seperti itu yang dilihat Itu ada seperti itu. beberapa orang kita di situ semua ya. Iya. Kita lagi ngumpul semua lagi tuh pas lagi jalan-jalan ngeliat taman replikanya, dan memang perjalanan malam kan, namanya juga kita misteri, jadi jalan-jalannya tuh malam sampai jam 4 subuh ya. Namanya waktu masih di kota orang, jadi kita pengen niatin lah ya kan jalan-jalan malam seperti apa, dan akhirnya ya dapat satu momen juga seperti itu gitu, dan kita juga wow, ternyata tempat ini benar-benar wow Tuh. gitu ya kan. Wow. Teman-teman, pokoknya. betapa susahnya punya konten misteri. Sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh mencari demi menghibur. Iya. Makanya Kalian seperti itu. pagi kerja. Pagi kerja seperti itu. Pokoknya capek-kecapean lah pokoknya mau ngantuk-ngantuk. Pokoknya harus saling support lah. Ya. Ya. Seperti itu. Ya mungkin kalau untuk kejadian itu bisa diambil hikmahnya ya, Iya. segi positifnya. Mm-mm. Seperti itu, jangan menilai dari negatifnya. Kalau masalah ciri khas itu saya juga bukan dari saran orang, bukannya dari imajinasi saya sendiri gitu loh. Nah, kenapa kok saya begini supaya udah tahu. Nah, Mulanya awal mulanya dari Ghost Malam itu, awal mulanya saya channelnya dari Abah Pagat, itu nama channel saya pertama. Mungkin bagi warga Balikpapan kalau alumni dulu Balikpapan Misteri ya. ya, awalnya saya dari tim Balikpapan Misteri ya teman-teman ya. Tapi mereka sudah vakum, jadi saya Solo karir. saya solo channel Abah Pagat. Nah, dari ya ini saya minta saran juga dari istri, dari teman-teman juga, apakah saya harus ganti nama channel, masa harus Abah Pagat. Ada yang bilang jangan, soalnya udah nama Abah Pagat itu sudah terkenal. Ya, di situ. Balikpapan Misteri lah ya, sudah terkenal. Jadi teman-teman kalau nge-share Abah Pagat yang keluar Gus Malam ya itulah sudah. Ya, juga saya. Apa untuk si Kepet Misteri. Bagaimana? Jadi kalau untuk kepet misteri itu sendiri sih sebenarnya bahasanya itu bingung juga ya. Singkatan ya. Singkatan sebenarnya. Tapi kalau untuk bahasa Jawa sendiri kan kepet itu kan belum mandi ya. Iya. Karena jarang mandi gitu. Iya. Tapi kalau untuk kita itu kepet itu sendiri, Tapi kenyataannya bagaimana? kenyataannya tuh kepet itu kalau misalnya kita ketemu satu hal penampakan kepepet lari gitu. Kepepet lari. Maknanya disingkat. Makanya sebenarnya seperti itu. Jadi kepet lari dah gitu aja. Tapi Saya emang juga, benar. kalau Ghost Malam harus bilang Ghost Malam, kan sudah, kalau artinya kan tahu kan, setan malam. Iya. Nah, berarti kita ini ya Setan. keluyuran malam, gitu, mencari setan. Ini kan nyambung. Ya. Setan malam. Makanya saya ambil nama channel Ghost Malam. Gus Malam. Kalau untuk Duo Mande, nah jadi ini menarik nih teman-teman ya, yang untuk di luar dari Kalimantan namanya Mandai. Nah, ya kan? Mandai itu ciri khas ya. Iya, Buah ciri khas Kalimantan ya. Ya. Nah, itu seperti nangka sih kurang lebih ya. Iya. Ah, Cempedak pun enggak ada. Cempedak, jadinya Di gitu. daerah luar Kalimantan mungkin enggak ada kali ya cempedak ya. Jadinya kita bisa apa? Bisa tanya langsung kenapa Ahlinya kok bisa di Mandai. ya ahlinya Mandai gorengan atau bagaimana? Seperti itu. Bisa dijelasin. Oh ya, bisa jadi kok host cobek juga sebenarnya. Ciri khasnya pink-pink semua. Aduh. Ya kok panjang nih. Ya karena Dua Manda itu
duo kan pasti tahu. Biasa kita main sih berdua. Nah, cuma teman dari ya duo kan. Sering main berdua ya. Mandai itu. Tapi benar. tim ada ya? Hah? Tim di balik duo Mandai itu ada ya? Ada sebenarnya. Buat tim pantau semua ada. Nah, jadi Mandai itu salah satu buah sebenarnya sih ya. Buah cempedak. Kulitnya Nah, kulitnya jadi kupas itu yang bisa dimakan tuh namanya Mandai sudah. yang sangat disukai ya. Nah, yang Bagi sama orang Mandai Banjar orang pasti tahu. ini, orang Banjar pasti tahu tuh. Orang Kalimantan Mandai. lah. Orang Kalimantan lah pasti tahu sudah Pasti Mandai. tahu sudah Mandai itu. Yang Yang pernah tinggal di Kalimantan pasti Ya, tahu. yang dari Kalimantan dan juga yang pernah injak Kalimantan pasti tahu itu Mandai itu. Mandai itu apa? Setelah kita bisa seleksi pasti ada. Iya. Pasti. Pasti. Ya. Ada yang ngikutin lah, entah Betul. energi yang nggak baik, Nggak baik. nempel. Soalnya apa ya? Namanya kita nggak tahu kalau tempat ini ada penunggunya atau istilahnya angker. Mungkin salah satu mungkin ada yang bisa dari tim kita ini aja bisa ngeliat atau enggak atau apa. Bagi manusia yang awam kan pasti tahu ngerasa oh ini merinding, tempat ini ada angker, itu pasti nyata aja. Tapi setelah kita selesai di situ, itu saya pernah merasakan sampai rumah badan gak enak, kayak pusing-pusing atau apa, kayak ada yang ngikutin merinding nih kenapa sampai ke rumah anak cerewet atau apa ini, akhirnya ada yang ngasih tahu ada yang ngikutin. Nah, itu efeknya di situ. Terus tipsnya itu kayak apa biar nggak diikutin? Nah, kalau pengalaman saya pribadi, kalau bisa buat teman-teman habis bagi yang pecinta misteri atau tukang ekspor Yang baru pemula ya? baru pemula, sehabis ngekspor kalau bisa mandi ya mandi, kalau bisa bawa wudu, bawa sholat, bawa zikir. Kalau saya pengalaman pribadi saya bawa zikir pengembalian. Jadi kalau kita sholat 5 rakaat tahu ada zikirnya. Itu aja sih kalau saya. Kalau misalnya ya, mungkin ada yang punya apa keilmuan atau apa yang bisa Tradisir. Tapi pernah ada yang wujud nggak? Pernah sekali waktu itu anakku yang ngelihat. Iya. Nah, pas Bisa. kebetulan Oh. anakku Bisa. Iya, anak kecil kan? Anak kecil bisa. Ah. Nah, itu kebetulan anakku pas lagi di kamar. Ah. Itu memang pulang dari eksplor, besoknya tuh anakku ngeliat, "Ma," dia bilang kayak gitu, "kok ada orang di dalam kamar tuh laki-laki, mau masuk lah ya kan?" itu sering memang. Nah itu memang benar, ternyata temanku tuh bilang dia tuh ngikutin memang kakiku, kok nanti kadang kaki tuh kayak dipegang begini gitu, kayak diremas gitu, nah ya kayak ada yang megang gitu loh. Toto merinding aja kakinya Iya. sebelah kanan gitu loh. Dan akhirnya aku coba pulang lagi ke tempat aku explore gitu loh ya kan. Aku bilang ah nggak usah deh, coba kesana deh aku siang gitu loh ya kan. Aku siang kesana sama temanku. Ya alhamdulillah sih di situ udah aku minta coba sama dia untuk kembalikan aja deh gitu loh ya kan. Ya walaupun sekarang belajar sedikit-sedikit lah buat netralin gitu loh. Jadi Jadi sebelum kalau pulang kita saran- harus netralin diri sendiri. Saran saya sih pribadi ya, namanya kita sudah main channel misteri ini kan itu udah resikonya kan besar. Apa loh yang kita hadapi ini apa? Iya. Gitu. Bukan manusia Iya. yang wujud, ini makhluk gaib. Iya. Betul. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau katanya orang yang nonton dibilang itu hoax, dibilang itu settingan, padahal di sini itu tim kreator misteri itu untuk menghibur yang di rumah. Iya kan? Jadinya yang nggak pernah kita lakukan dia lakukan gitu loh. Jadi kita itu juga apa ya? Suasananya ikut di situ gitu loh. Jadi misteri ini betul-betul sangat amat luar biasa susahnya, banyak dukanya ya. 100% banyak dukanya. Iya, ya gimana? Ada sempet di itu siapa? Aku. Ya, di kita. Kenapa? Gila. Resikonya di situ. Nah, Ini Itu saya hutan cerita itu. bentar ya. Ini ada di hutan kota ya. Iya. Waktu saya ngekspor, itu saya nggak tahu kalau di hutan itu ada orang ya istilahnya stres kan. Stres. Saya nggak tahu memang. Jadi saya lihat kira ya orang biasa aja. Jadi saya datangin, saya tawarin sama niat baik, saya tawarin lah rokok. Rokoknya dia langsung pegang balik. Kemudian saya kayak Kok dia? nah terus saya juga nggak tahu. Terus saya lari ngos-ngosan jauh. Udah. Itu pengalaman yang Paling sampai sekarang masih saya ingat. Kalau untuk kos copet bagaimana? jatuh dari motor tengah malam. Ngantuk. Yang mau Atau- Pas waktu menuju ke Grogos keluar kota ya. Keluar kota. Keluar kota. Habis live itu. sebelum live. Sebelum live. Nah, itu Iya. mau rencana mau ke Grogos.
ditabrak sama anjing hitam 2 nyebrang lagi dia. Iya. Karena motor saya tuh jalannya lambat 20-an aja. Ketindis motor kaki sampai sekarang udah bisa lari sudah, bisa lari. Itu aja sih. Itu. Jadi kalau misalnya kamu ibaratnya di tempat misteri gitu ketemu mau lari gimana? Ya, Main kemarin kasut. tuh kemarin tuh larinya gini. Iya, susah lari sudah. Mau loncat ke sini aja, anu sudah. Luka-luka kita ya pokoknya banyak lah. Kaki ini nggak bisa sudah. Jadi kita ini ya, ini di beberapa channelnya kita punya ciri khas juga masing-masing. Ada Ya. banyak ciri khas kita, ciri khasnya dari Kepet Misteri apa, dari Dua Mande juga apa, dari saya juga apa, itu ada. Kita sendiri sih menginginkan gitu ya untuk para kreator-kreator yang ada di Balikpapan, terutama kreator misteri. Nah, itu kita ingin berkumpul, bersilaturahmi gitu ya. Terus kita saling tukar pikiran, sharing, terus Kalau ya berbagi ilmu lah. ya berbagi ilmu ya, berbagi tempat spot pun seperti itu. Ya. Karena kebanyakan mungkin mengurung diri masing-masing. Ya. Aku ada spot nih di sini, diem aja gitu loh ya kan. Biar aja mereka cari linknya sendiri. Nah kalau bisa kita saling bertemu, saling sapa, Silaturahmi. ya, gitu Jadi ya. tidak ada namanya persaingan ya. Di sini namanya itu saling support. Ya. Biar sama-sama maju. Bisa collab ya, collab. Nah, bisa gantian lah collab seperti itu ya. Nanti kita kan bisa saling, aku ada tempat di sini nih. Nah nanti next time gitu ya kan, next time-nya lagi dari Dua Mande, aku ada lagi tempat di sini nih. Ayo udah kemon gitu, kita jalan bareng gitu loh ya kan. Jadinya komunitas misteri itu bukan dipandang kayak kebanyakan orang itu negatif ya. Ya. Bukan, kita akan mengarah ke yang positif. Positif ya. Nah, seperti itu. Bukan di kreator misteri itu kita cari keuntungan, bukan. Kita itu tujuannya satu, untuk menghibur teman-teman. Menghibur itu aja yang penting. Jadinya di sini, Penting nah, menghibur, saling support tuh aja lah. ya di sini yang kita harapkan dari komunitas kayaknya saling silaturahmi. Jadi yang gak kenal jadi kenal. Jadi kalau misalkan sharing lah, kenapa sih channelku kok sepi? Kenapa sih nanti bisa rumbukan seperti itu ya. Karena kan biasanya kan kalau kita sendiri ya kan sering kalau di grup itu sering bilang ayo kita saling subscribe yo gitu ya kan, ayo kita saling nonton, saling pantau gitu ya kan. Nanti kita bagikan, kita share lagi gitu loh ya kan, walaupun memang bukan hanya satu yang kita subscribe gitu ya kan teman-teman yang lain, jadi memang benar-benar harus ya getol lah kita gitu loh ya kan, untuk memajukan channel kita bersama gitu loh kan, bukan cuma punya saya aja tapi teman-teman juga gitu loh, sama-sama gitu. Ya di sini kan yang penting sih kalau untuk pribadi saya ya, yang penting itu kalau sesama channel misteri di Balikpapan itu kan harus satu kesatuan ya. Nah, jangan sampai sikut-sikutan. Itu aja. Intinya kompak seperti itu. Soalnya kita juga mengharumkan lah kalau bisa untuk Balikpapan gitu loh. Kan punya masing-masing mindset masing-masing. Di wirausaha ada, di misteri ada, di anu ada. Ya jadinya ayolah gotong royong lah, bareng-bareng gitu kan. Tujuannya kan seperti itu. Balikpapan ini kan ada memang, tapi kan beda istilahnya beda kreator lah. Iya. Benar. Dari misteri ada, dari kayak Seni budaya ada. Masing-masing. Jadi komedi buat pun kalian ada gitu yang ya suka kan? pencinta misteri atau punya channel atau apa bisa loh. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru mau bikin channel misteri bisa langsung gabung ke komunitas apa tadi? Komunitas misteri Balikpapan yang Disingkat Komisba. Komisba. Nanti di situ teman-teman ada peraturan-peraturan ya untuk masuk ke komunitas. Yang penting tetap harus positif di situ teman-teman ya, nggak ada istilahnya kita saling apa ya? Ya di situ. Kita saling sharing lah di situ. Kita harus kalau pengen maju punya channel, saran saya dan teman-teman semua kalau bisa itu jangan timbul iri dengki. Seperti itu. Kalau misalkan channelnya bagus, kenapa kita nggak bisa bagus tapi ngarah yang bagus? Iya benar. Gitu sih. Harus sabar. Seperti itu. Karena satu, konten misteri ini paling susah. Ku akui. Paling susah banget. Paling banyak cobaannya, hatersnya pun banyak. Seperti itu. Bukan lagi. Bukannya ada, pokoknya Tidur di luar rumah pun pernah mungkin ya kan, sampai ya demi menghibur teman-teman nih yang ada di rumah nih. Tuh. Pecah HP itu sering ya. Jadi teman-teman ya, jangan lupa nanti bisa saksikan lah videonya masing-masing. Ada yang langsung dari video, ada juga dari Facebook, dari YouTube, ada yang di ada yang dari Facebook ya.
Seperti itu, bisa kunjungin punya siapa, Bah? Gus Malam atau Pagar? Satu. Kepet Misteri. Balikpapan. Nah, 2 mandai Balikpapan. tuh bisa nanti langsung cari ya nama-namanya itu. Masing-masing ya, Punya Mas, ya. ciri khas masing-masing. Konten Misteri Balikpapan semua itu satu tujuan yang sama. Betul kan? Nah, gitu teman-teman ya. Ya, salam satu center. Salam tripod. Ya. Seperti itu. Itu sudah slogannya seperti itu. Slogannya Jadi seperti kalau itu, sudah ya. slogannya salam satu senter Salam satu sama-sama senter, berarti benar-benar yang memang harus deket rakat, harus apa ya kalau kita bilang udah gini banget. Jadi teman-teman nih, jadi yang belum tahu ya, yang belum tahu konten kreator khusus misteri ya di depan kita ini orangnya yang baru kita tahu ya. Nah, kalau yang di luar sana yang belum kita tahu ya, makanya adanya komunitas. Memang terkadang ada orang juga sering bilang ngapain sih hantu Iya, dicari iya. gitu. Nah, Terkadang orang dengan bahaya seperti sih, sebenarnya kita bukan cari Bukan cari hantu. Menghibur. Kita menghibur Karena karena ingin pecahkan mitos atau fakta aja, Bang. Iya. Nah. Kan banyak orang bilang, Balikpapan aja. tempat di sini nih aneh, ayo deh coba. Yang kita coba. Kita jalanin deh gitu ya kan. Jadi kalau kalian nyimak di situ kita bukan konten kita bukan nge-explore aja. Di situ kita mengungkap dan ada juga mediasinya Ada juga mediasi. ada. Pokoknya situlah kalau kalian mau yang betul mau nonton. Iya. Pokoknya setiap channel itu menerima masukan dan saran. Tanpa saran dan masukan itu insya Allah nggak bakal nggak jadi apa-apa. Seperti itu. Oke, sampai itu dulu ya. Mungkin ya untuk bincang-bincangnya. Jadi tahu ya yang selama ini di live di YouTube apapun di Facebook. Jadi tahu nih profilnya orangnya seperti apa. Ya ini sudah gitu. Jangan lupa ya subscribe sama kalau di Facebook apa itu? 2 mandai. Bukan. Ya, apa? Kalau di YouTube kan subscribe. Kalau di Facebook Iya. follow. Iya, follow sama like. Yang penting dijajak biru-birunya, dijajak merah-merahnya. Oke. Lagi follow, Iya, dibagikan. di-follow, Follow, dibagikan. di-share. Share. Dijajak biru-birunya, dijajak merah-merahnya. Asik. Udah ahli betul ya mulutnya ya. Iya. Ya, oke. Ya, makasih ya teman-teman ya semua ya.